Video ini adalah tentang kebangkitan Nusantara yang diprakarsai dengan kesadaran-kesadaran ajaran leluhur Nusantara. Sudah waktunya Nusantara bergembira karena tampilnya nabi-nabi dan rasul-rasul di berbagai wilayah di Nusantara ini. Nabi dari bahasa Ibrani, Nevi, yang artinya adalah penunjuk arah, pemberi peringatan. Rasul artinya adalah rasa kang dumudul, rasa yang menuntun, ya. Utusan semesta, utusan Tuhan, utusan Allah. Nah, Nusantara patut bergembira karena ada salah satu nabi dan rasul yang sudah dikirim di bumi Nusantara ini, di Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi, nabi dan rasul bagi Nusantara. Ya, sahabat-sahabat, saya tidak berlebihan ketika saya mengatakan bahwa Deddy Mulyadi adalah seorang nabi dan rasul bagi bumi Nusantara. Ketika sosok ini sedang mengingatkan kita semua untuk kembali kepada ajaran leluhur Nusantara. Oke, my friends, anywhere, everywhere, without wasting time, tanpa menyia-nyiakan waktu, langsung kita simak ya cuplikan edukasi yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam podcastnya bersama Bang Akbar Faisal ya. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih juga kepada Kang Deddy Mulyadi dan sekaligus kepada Bang Akbar Faisal yang sudah melakukan podcast dan memberikan edukasi. Oke, demikian cuplikan videonya dan dengan segala hormat izinkan saya memberikan apresiasi dan tanggapan dari saya. Demikian. Jawa Barat ini kan lama kehilangan jati dirinya. Abang orang Palembang tuh jelas Pak jati dirinya. Sumatera Selatan pasti punya kebanggaan sama Sriwijaya Pak. Orang Makassar tuh jelas Pak. Orang Sumatera Barat tuh jelas Pak. Orang Jawa Tengah tuh jelas. Orang Jawa Timur ceritanya Mojopahit. Jelas Pak. Kang Deddy Mulyadi sedang dipakai oleh semesta untuk menjadi nevi, nabi, pemberi peringatan supaya putra-putri Nusantara ingat akan jati dirinya, asal usul leluhurnya masing-masing yang di Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, Bali, semua jangan lupa kepada ajaran leluhurnya. Inilah peringatan yang disampaikan oleh alam semesta, sabda alam, Sabdo Palon, melalui salah satu juru bicaranya, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Ingat bro, ingat basis ajaran leluhur Nusantara. Oke, kita lanjut. Orang Jawa Barat, di mana letak kejelasan ideologi dirinya? Dari mana dia berasal? Siapa silsilah karuhunnya? Karuhun itu kan saya ngomong tentang karuhun itu yang itu di Jawa Barat tuh sesuatu yang tabu diomongin, ya kan? Karuhun itu leluhur. Kan saya ngajarin sebenarnya. Kita ngomong tentang nasionalisme. Kita ngomong tentang nasionalisme. Nasionalisme kita menjadi menjadi formalisme upacara. Formalisme upacara? Iya, yang disebut dengan seorang nasionalis itu formalisme upacara. Mengikuti upacara-upacara. Kemudian menggunakan pakaian-pakaian yang dianggap nasionalis. Yang paling lucu pakaian nasionalis itu pakai jas, pakai dasi. Kan upacara kita selalu ditandai itu dari dulu. Nasionalis itu. Padahal jas dasi kan bukan bajunya nasionalis kita. Nah, bagi saya nasionalisme itu adalah keterikatan kita pada leluhur kita. Kalau orang terikat sama leluhurnya, maka dia akan terikat pada tanahnya, pada airnya, pada udaranya, dan pada cahaya matahari. Wow. Bagi orang adat, itu kan itu yang disebut papat kalima pancer ya di Sunda. Yes, papat kelimo pancer. Kalau di Jawa Timur disebut sebagai sedulur papat kelimo pancer. 4 saudara kandung kita, 4 nenek moyang, kakek moyang, leluhur kita, yaitu tanah, air, udara, matahari, yang diikat oleh ether, ruh. Jadilah tulang, sumsum, darah, daging, otot, kulit, rambut. Jadi 7 unsur yang menyusun kita. Jadi bahan baku Anda dan saya, bahan baku kita semua itu, yaitu leluhur kita. Apa itu? Tanah, air, udara, matahari. Dan setiap hari bahan baku kita
yang menyusun sel-sel kita? Ya dari sini-sini juga. Dari tanah, air, udara, matahari. Oke, lanjut. Kan? Yaitu kan tanahnya itu hitam warnanya, airnya warnanya putih, udaranya berwarna kuning, api itu warnanya merah. Yang orang Bali punya ajaran Tihite Karana. Orang Sunda punya ajaran papat kalimat tunggal. Itu kan, sedangkan undang-undang dasar kita menegaskan tentang manusia Indonesia seutuhnya. Oke. Nah, kalau manusia Indonesia seutuhnya berarti dia harus utuh, punya keterikatan batiniah, punya keterikatan lahiriah dengan seluruh alam di mana dia berasal dan di mana dia hari ini berpijak. Nah, keterikatan itu akan melahirkan ikatan moral. Makanya saya katakan di Sunda, sebenarnya kalau kita kembali pada ajaran Sunda, itu nggak ada jual beli tanah sebenarnya. Kan nggak boleh. Nggak boleh. Nggak ada jual beli tanah. Masa negara diperjualbelikan gitu loh. Itu perspektif kebudayaan loh. Dan itu menjadi hukum yang mengikat pada dirinya, pada keterikatan pada alamnya. Ya, sahabat-sahabat, jika setiap putra-putri Nusantara sudah paham dan sadar betul bahwa leluhur kita adalah tanah, air, udara, matahari, alam semesta ini. Dan setiap hari bahan baku yang menyusun atau menjadi sel-sel tubuh kita, yang jadi tulang kita, sumsum kita, darah kita, daging kita, kulit kita, rambut kita, ya. Darah, daging, kulit, otot, rambut, ya. 7 unsur ini, ya. 7 unsur ini berasal dari 4 unsur alam. Nah, kalau kita semua sudah memahami ini, maka kita tidak akan sembarangan. Kita tidak akan sembrono memperlakukan alam, menjaga kelestarian tanah, kelestarian air, udara, matahari, nggak akan sembrono. Jika jiwa-jiwa Nusantara sudah sadar bahwa semuanya ini adalah bagian dari diri kita, bahan baku kita dan bahan baku anak cucu kita adalah semesta alam ini. Kang Deddy Mulyadi sempat menyatakan, bagi ajaran leluhur Sunda, sebenarnya tanah itu nggak boleh dijual. Betul teman-teman, tanah itu bahan baku kita. Ya, nggak boleh diperjualbelikan. Ini semua milik semesta. Tidak boleh ego manusia merasa memiliki tanah ini, tanah ini, tanah ini, kemudian dijual belikan dengan harga mahal, seenak jidatnya, seenak udele dewe. Nggak boleh. Ya. Oke, lanjut. Nah, sehingga kalau ngomong, ini kita masuk lagi pada wilayah-wilayah ketuhanan. Nah, pertanyaannya adalah, ketika kita menjadi makhluk spiritual, makhluk beragama, kan? Kita kan langsung mengklaim diri kita beriman pada Allah. Ketika beriman pada Allah, maka kita berserah diri pada Allah. Pertanyaan yang berikutnya adalah, ketika berserah diri pada Allah itu, kita harus mengikuti hukum Allah. Hukum Allah mana yang mengikat diri kita dalam setiap waktu, dan tidak perlu tafsir, tidak perlu pemahaman, tidak perlu ada diskusi, tidak perlu ada riwayat. Adalah hukum Allah yang sudah pasti tidak ada pemahaman dan terasa langsung oleh diri kita, adalah hukum kausalitas, hukum sebab akibat, hukum alam. Sudah pasti. Hukum karma, karma pale, karma pahala, hukum sebab akibat, hukum alam semesta, hukum kausalitas. Apa yang ditanam, itu yang akan tumbuh. Apa yang diperbuat, itu yang akan didapat. Hukum Tuhan yang tidak multitafsir, tidak perlu baca kitab kuning, kitab biru, kitab hijau, ya, kitab merah, nggak perlu. Ini adalah kasunyatan, realitas, ya. Hukum sebab akibat atau hukum karma pahala atau karma pala. Sip. Nah, sehingga secara spiritual kita berserah pada Allah, tetapi secara material kita berserah mengikuti aturan alam yang sudah pasti. Saya itu terhenyak loh Anda menjelaskan seperti ini. Sudah pasti. Saya berikan contoh. Saya berserah diri pada Allah menggunakan mikrofon ini.
Yang punya aturan tentang mikrofon ini siapa? Berarti kan perusahaan mikrofonnya dong. Punya standarisasinya. Ada SOP-nya. Ya. Maka ketika kita berserah pada Allah menggunakan mikrofon ini, maka secara SOP saya mentaati aturan yang diterapkan oleh yang punya mikrofon. Terima kasih Kang Deddy Mulyadi ya. Kita jadi ingat ya, ada ungkapan dalam bahasa Hindu Dharma ya. Wiyapi wiyapake. Ya, kalau bahasa Sanskerta ya. Artinya Sang Maha Kuasa itu meliputi segala sesuatu. Ya, jadi apa yang kita lakukan kepada segala sesuatu itu sebenarnya kita lakukan juga kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, di dalam Al-Qur'an juga ada ayatnya. Allah Maha meliputi segala sesuatu. Itu ada di surat An-Nisa ayat 126 dan juga surat Fusilat ayat 54. Nah, jadi apa yang disampaikan Kang Deddy Mulyadi ini betul sekali, teman-teman. Ketika tadi dikasih contoh bentuknya pun mikrofon ya, itu ada hukumnya. Ada cara, ada aturan yang harus dilakukan di situ. Karena ada zat Allah yang maha meliputi segala sesuatu. Jadi Anda memperlakukan apapun, saya memperlakukan apapun, itu sebenarnya sedang kita lakukan kepada Tuhan yang maha meliputi segala sesuatu. Ya, jadi kita lakukan kepada alam semesta, itu kita lakukan kepada Tuhan. Jadi ibadah yang sejati itu kan begitu. Tuhan maha meliputi segala sesuatu. Jadi ibadahnya kemana? Ya kemana-mana. Ke diri kita. Makan tidak sembarangan, minum tidak sembarangan, berpikir tidak sembarangan. Ini semua ibadah. Ke sekitar kita. Ke tumbuhan, ke binatang, ke tetangga, ke sesama. Semua ini ibadah. Pengabdian, abadah itu kan pengabdian kepada Tuhan. Tuhan yang asli, yang gimana? Yang meliputi segala sesuatu. Sip. Saya kemarin mengikuti pemilihan kepala daerah. Saya mengikuti pemilihan kepala daerah, saya berserah diri pada Allah, berpasrah. Itu secara spiritual, secara ruhania. Secara material kan saya harus ikut debat, harus ikut kampanye. Yeah. Berarti yang ditaati, yang dikatakuti oleh saya siapa? KPU sama Bawaslu. Apakah saya takut sama KPU dan Bawaslu taat, kemudian saya menjadi musyrik? Kan materialnya harus ikut. Ketika kita naik pesawat, kita berserah pada Allah. Kan kita harus ikut dong aturan di pesawat. Nah, ketika kita tinggal di bumi ini, di alam ini, kita taat pada Allah. Jadi kita harus mengikuti hukumnya siapa? Ya hukumnya alam. Karena Allah sudah memberikan tugas kepada alam dengan hukumnya. Saya mendekatkan situasinya dengan karakter forum ini. Kang, lagi-lagi saya katakan saya kagum dengan penjelasan ini. Dilanjutin dulu sama saya. Nah, saya nanya juga ke Bang Faisal. Bang Akbar karena pernah memperlihatkan pada diri saya. Bang Akbar ini setiap hari berusaha. Di sini, dimanapun. Berusaha ya, ada rezeki ya. Yeah. Cari rezeki. Tapi kebahagiaan Bang Akbar itu kan ketika di kaki gunung Bogor. Kena kita. Yes, ya. Kebahagiaan sejati pasti akan Anda rasakan, saya rasakan, kita semua alami. Ketika Anda sadar kesatuan diri Anda, jiwa raga Anda dengan alam semesta. Sahabat-sahabat, kalau mungkin Bang Akbar Faisal suka pergi ke gunung ya. Saya itu hampir setiap hari teman-teman ya. Ini aja ada papan selancar, ada papan surfing juga ya. Saya menyatu dengan tanah, air, udara, matahari setiap hari. Dan itu saat-saat yang paling nyaman, paling bahagia. Ketika saya sedang sadar, merasakan dan menikmati Tuhan semesta alam. Saya betul-betul berbahagia di sana. Artinya bahwa manusia itu bahagia yang sejatinya ketika dia bersatu dekat dengan seluruh semesta. Orang yang banyak duit itu pergi ke gunung, Pak, pergi ke laut. Ini kan problem kita. Orang banyak duit itu pasti pergi ke gunung, pergi ke laut, pergi ke hutan. Problemnya adalah orang yang banyak duit itu merusak gunung, merusak laut, merusak hutan. Kan kacau. Bro, kena kita nih bro. Saya tidak bisa membantah itu. Karena saya punya tempat di kaki gunung. Saya selalu merasa terpanggil kembali ke sana. Oke sahabat-sahabat, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Nusantara. Bangkit Nusantara Jaya.
Semangat!